temanya tentang produksi musik digital ya. Sebenarnya produksi musik tuh macam-macam sih, gak mesti digital. Tapi hari ini kita bahas tentang digital. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ricky ya, tapi suka dipanggil Cahaya Hip Hop. Gitu. Kenapa pakai masker? Sebelumnya karena kita lagi di masa apa ya? Masa COVID-19 ya, masa pandemi kayak gitu. Jadi nggak apa-apa ya pakai masker aja ya tutorial hari ini. Jadi kita bakal bahas dulu nih, sebelumnya kita pakai apa ya gitu, kita pakai software FL Studio atau Fruity Loops. Lagi-lagi sebenarnya ada banyak software lain, tapi kebetulan di sini saya pakai software Fruity Loops gitu. Nah, tampilannya sih seperti ini gitu. Project-projectannya gini. Jadi kadang cukup satu komputer dan satu alat musik kayak gini, bisa-bisa aja sih bikin musik digital tapi ya gitu. Kita coba gimana ya. Oke. Di sini kalau misalkan kalau bentar ya. Drumnya bisa kita pakai kayak gini doang nih ya misalnya. Nggak nyala ya, bentar ya. Nggak nyala juga nih. Oke lah gitu. Kita pakai misalnya gini ya. Kita mulai dari awal dulu deh. Setelah dapat ide kan, enaknya bikin musik kayak apa ya? Kita coba cari-cari nada dulu dong. Kita cari-cari nada. Kita cari nada ya di aplikasi ini tadi dong, di aplikasi FL Studio tadi ya. Kita buka, misal kita pilih apa ya, misal kita pilih ini. Ya gitu. Akhirnya jadi begini. Kita coba dulu dong. Misalnya kayak gini nih. Oke. Kita bikin melodinya dulu ya dari software FL Studio ini tadi. Kurang lebih ya begini ya, kurang lebih. Kayaknya udah enak nih, musiknya gini aja dulu deh buat awal-awal. Oke, kita save dulu dong. Gitu ya. Masih bingung nih, misalnya masih bingung FL Studio tuh apa sih? Wah, FL Studio tuh digital workstation kalau nggak salah ya gitu ya. FL Studio tuh intinya gini deh. Kalau kita bikin musik misal drumnya kita gantiin virtual gitu misalnya gitu kan, ya bisa gitu. Pianonya kita gantiin virtual ya bisa juga gitu. Ya pakai FL Studio ini tadi sih sebenarnya. Makanya FL Studio ini buat produksi musik digital itu. Walaupun sebenarnya kita combine juga bisa sebenarnya. Misalnya teman-teman main gitar nih di rumah, main gitar kan. Terus direkam tuh pakai FL Studio tadi. Udah direkam, terus kita combinein lagi karena di rumah nggak punya drum misalnya. Kita bikin drumnya dari sini ya. Walaupun nggak terlalu mirip aslinya sih, tapi ya minimal dapat bayang-bayangan deh gitu. Ada yang bilang juga bikin musik digital tuh kayak nggak ada seninya gitu. Bikin akustik tuh lebih bagus ya, kembali ke mindset masing-masing ya. Dan tergantung kebutuhannya untuk apa dulu gitu. Ya, jadi sebenarnya sih lebih bikin mudah aja sih sebenarnya gitu. Mau akustik mau digital ya kembali lagi ke orangnya gitu. Klik lagi ya. Jadi di sini kita lanjutin lagi. Yang tadi kan udah oke tuh. Kita lanjutin di apa lagi ya? Coba kita dengerin. Kita tambahin dong melodi yang lain. Misalnya kita tambah drum yang tadi tuh, drumnya virtual doang kan, gitu. Tuh, sekarang tuh gini-gini doang sih drumnya. Gitu ya. Tapi bisa ya mirip-mirip lah suara drum beneran gitu. Jadi kayak gini kan.
drumnya kan drum padahal drumnya itu drum digital gitu karena nggak ada drumnya kebetulan gitu ya. Jadi misalnya, bang gimana nih cari softwarenya di mana nih misalnya, ya buka aja di situs resminya juga ada kok FL Studio gitu. Nah apalagi kita lanjutin. Kurang lebih gini kan. Oke ya. Nah di software FL Studio ini juga misalnya nanya nih, bang gimana nih harus pakai komputer apa atau laptop apa ya, nggak terlalu gimana juga sih sebenarnya, laptop biasa juga bisa atau komputer biasa pun juga bisa buat diinstal di sini. Misalnya kayak ya komputer Core i3 atau gitu ya, atau Core 2 Duo pun masih bisa. Yang penting nanti pas udah keinstall di laptop atau komputer teman-teman, jangan lupa setting audionya disetting dulu gitu. Nanti kan ada banyak nih pilihannya ada banyak nih. Nah teman-teman pilih aja ini ya, pilih yang ini ya, terus teman-teman klik ini tuh, pilih aja sih gitu. Yang penting pakai ini ya, ingat nih, jadi suaranya tuh nggak telat gitu. Kalau kayak pakai yang ini sih nggak rekomen lah kayaknya. Ya udah itu aja sih buat audionya ya tadi ya. Spek komputer sih nggak perlu macem-macem gitu. Bisa dong, bisa. Kita lanjutin ya. Apalagi ya tadi ya. Oh ya, oke. Di software ini juga kita tuh produksi musik tuh ada proses mixingnya juga ya. Di software ini udah lengkap sih sebenarnya. Di sini ada mixer virtual gitu. Nanti teman-teman bisa atur. Misalnya kayak gini ya. Misalnya suara apa ya, ada yang mau dikecilin ya bisa sih dari sini. Dimainin aja nih. Kalau menurut teman-teman udah cukup, ya udah nggak usah di apa-apain lagi gitu. Oh ya nih, di sini juga bisa kita masukin efek. Misalnya efek apa ya, misalnya teman-teman bisa cari di sini efeknya gitu. Kembali lagi tergantung selera ya. Sejauh ini apa lagi ya? Nah. Apa ya tadi? Kita bahas satu-satu aja deh. Kita bahas satu-satu instrumennya ya. Kita mulai dari bass, suara bass gitu. Kedengeran nggak ya audionya? Kedengeran kali ya, apa kecil? Apa-apa. Nih, kita juga sih bisa juga manual sih ngerubahnya kayak gini doang. Kayaknya fals nih di sini.
coba di sini deh misalnya gitu, atau di sini fals, coba di sini deh, bisa juga gitu. Udah dirasa cukup nih, wah udah asik nih suaranya gitu ya, udah asik, kita tambah lagi dong instrumen lain, masa cuman instrumen itu doang kan gitu. Kita tambahin nih misal kita coba ya, kita tambahin ini, coba kedengeran nggak ya, tambahin biar suaranya lebih tebal aja gitu. Oke, udah nih, udah cukup yang gitu. Oke, kita tambahin lagi suaranya biar lebih tebal, lebih enak. Ini misalnya kita tuh ya. Oke, kita tambahin aja lagi, nggak apa-apa, kita tambahin dulu lagi. Dari 3 instrumen tadi coba kita gabungin ya, misalnya jadinya gini misalnya. Jadi gini. Oke, kalau gitu kita tambahin drum. Tambahin drum ya. Kalau gimana tambahin drum? Ya kita tambahin dulu lah. Tuh, tambahin drum dulu ya. Udah makin hidup kan musiknya gitu. Musiknya udah makin hidup. Oke. Jadi bisanya malah gini jadi nanti. Emang gimana sih cara bikinnya bang gitu, kita bahas aja lah satu-satu. Oke kalau gitu ya, misal kita pilih dulu ya, pilih ya, banyak juga nih pilihannya ya, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Oke, kita pilih ini ya, kita gini ya, kita masukin ini. Nah di sini kan nanti banyak pilihannya kan, ada ini untuk drums ya nih, ini ya, ada drum ya, ada cymbal ya gitu ya, ada kick ya, moga-moga kedengeran ya suaranya, kick tuh, banyak kan, banyak pilihannya tuh kick. Nanti ada ada perkusi juga nih, apa nih ya, coba. Wah, ada perkusinya nanti gitu. Terus ada snare ya. Snare juga ada nih, snare nih, banyak ya, banyak pilihannya. Lagi-lagi terkadang tergantung mau bikin musik apa dulu, mau bikin untuk apa dulu lah pokoknya gitu, karena kan banyak pilihannya nih ya, gitu. Kalau bikin dangdut kan nggak mungkin pakai snare, pakai gendang dong. Ya gitu. Terus kita coba di instrumen lain ya. Instrumen lain ada bass ya. Ada bass akustik tuh. Oke, cobanya audionya kita besarin lagi ya. Bisa nggak ya? Besarin lagi ya. Lagi dong, naikin lagi audionya. Oke, lagi ya. Naikin lagi. Oke, cukup. Terima kasih. Suara bass ya. Banyak kan bassnya nih, banyak lagi nih. Terus ada gitar juga nih. Gitar apaan nih? Coba kita cek. Gitar apa nih? Ya, suara gitar lah ya. Gitar, ada juga suara gitar. Keyboardnya apa nih? Keyboard buat apa? Coba kita lihat dulu dong. Wow. Coba ya, keyboard. Oke. Lagi sini apa ya? Oh, ternyata ini. Coba kita coba. Wah, banyak banget nih pilihannya nih. Instrumen itu
gitu. Terus gimana bang buat masukinnya? Ya gini aja, kita bikin drum dulu ya, misalnya ya bikin drum. Misal ini ya kita ambil sembarang aja dulu ya. Kita seret aja ke sini juga bisa gitu. Oh bisa ternyata, klik kanan aja, open new channel ya, klik kanan, open new channel, ya betul. Kicknya kita pilih itu ya, terus apa lagi? Wah banyak banget nih. Kicknya udah, terus kita cari apa nih? Kita cari ini ya, snare. Anggaplah ini ya, nggak apa-apa, klik kanan, open new channel. Kita coba ya, kita susun aja gini. Gimana ya, gini. Kita coba ya. Lah kok gini suaranya? Ya kita tinggal diroba-roba aja, gimana bisa gini misalnya ya gitu. Contoh doang ya. Oke, kayaknya kok sepi ya kalau cuma snare doang. Kita masukin aja dulu hi-hat mana sih? Oh ini dia. Pilih dulu dong. Kita pilih dulu. Enggak ada. Gini nggak apa-apa deh. Coba kita pakai ini. Klik kanan, new channel. Apa new channel ya? Kita coba susun kayak gini dulu. Hop. Coba ya. Nggak enak ya, aneh ya. Oke, hapus aja. Udah lumayan enak ya. Nanti teman-teman bisa atur dari sini ya suaranya, kayaknya ini kecilin aja nih, nggak kurang enak kalau kegedean. Oh kecilin aja, iya. Oke, nah, gitu ya kira-kira ya. Nggak apa-apa deh, masukin aja lah. Oke, kita coba lagi. Tadi kan ada apa lagi tadi ya? Lumayan banyak sih, kita cari lagi dong, kita cari lagi. Oke, untuk drum sudah oke, kita masukin di ini ya, instrumen. Kita coba apa ya instrumennya? Kita coba gitar deh, karena dia digital ya. Gitar. Kita coba klik kanan, open new channel. Gitu. Ya gini ya tampilannya. Coba kita kok hilang ya. Dari komputer pun bisa kita pencet, nggak mesti dari sini sih. Kita pencet di sini juga bisa. Gitu kan? Misalnya gini. Loh gitu ya. Oke. Ya udah deh, kita coba ya. Misalnya karena kita coba aja deh di nada ini, kira-kira enak nggak ya, misalnya gitu. Coba kita apa ya, ada yang bilang juga ini apa, ngebatik kayak gitu, karena kita tuh ngegambar satu-satu nadanya gitu. Tapi bisa juga pakai ini, tapi kita pakai cara gini aja lah, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Kita coba ya. Oke, gimana tuh? Nggak enak ya, kita cari nada aja. Oke, misalnya kayak gitu ya. Ya gitu doang. Ya tinggal divariasiin aja ya. Bisa kayak gini misalnya. Gitu kan? Gitu. Sebenarnya sih kalau mau kita bikin dari nol sih bisa aja, tapi mungkin di lain kesempatan kali ya. Di sini kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja, pengenalan softwarenya apa gitu kan. Kalau mau tanya silakan boleh. Kita tungguin, ayo.
Silakan. Oke, sambil sambil nunggu ya, kita utak-atik aja lagi. Kok kelihatannya kayak ribet banget ya? Sebenarnya ya ribet. Nggak. Lanjut lagi yang tadi ya. Salah. Oke, tapi nggak mesti gitu sih. Kalau kita mau bikin lagu pop misalnya yang lebih santai lagi juga bisa. Ini kita hapus dulu ya. Edit, nggak usah. Kita hapus aja ya pokoknya. Kemana nih hilang? Ayo, yang mau nanya, ayo yang mau nanya silakan yuk. Sambil kita bahas-bahas ini. Oke, kita bikin yang lebih santai lagi ketukannya. Misalnya teman-teman mau bikin musik apa ya, musik pop misalnya gitu. Oke, kita rubah aja. Bisa kita rubah dari temponya ya di sini ya. Lihat ya di sini tempo. Bisa juga yang tadi kita geser aja ketukannya kayak gini misalnya. Tuh, cek tuh sini ya. Tuh, tak, tak ya gitu doang. Tuh, tak lebih pelan ya ini. Tuh, gitu. Ya karena pelan kan. Wah, gitu. Bisa. Terus gitarnya gimana nih bang? Ya kita batik lagi dong, kita gambar lagi coba. Kita gambar lagi. Oh di mana ya? Kok hilang ya? Oh ya ini ada. Ini tadi ya. Kita gambar lagi, misalnya kayak gitu. Ngomong pakai masker ribet juga ternyata ya. Emang nggak apa-apa deh. Semoga corona cepat berlalu ya. Ada yang nanya apa tuh? Halo Faizal. Oke, cara memberikan lisensi pada musik kita gimana Kang? Oke, cara memberi lisensi pada musik kita. Wah, ini sebenarnya beda topik nih, tapi ya nggak apa-apa sih. Oke, cara memberikan lisensi pada musik kita. Pertama kita bikin dulu musiknya. Iya, udah pasti kan musik kita bikin dulu. Oke, saat musiknya udah selesai, eh, ada beberapa distributor musik digital. Eh, Bisa tuh dari distributor musik digital itu nanti. Tapi musiknya musik apa dulu nih? Itu kayak single, cover atau apa nih Faisal? Kalau cover ya nggak bisa. Tapi kalau single ya bisa-bisa aja. Kalau di gimana ya? Nanti promosi juga nih jatuhnya. Nanti bisa kok pakai jasa distributor musik digital gitu. Kalau pengen gampangnya sih gitu ya, cari aja di search engine Google. Distributor musik digital, nanti ada banyak kan pilihannya. Karena kita nggak mungkin juga masuk label langsung kan gitu. Nah nanti via distributor musik digital itu mereka ada yang ngurus buat segala macamnya, nanti tinggal bayar berapa aku buat lisensinya udah beres. Jadi waktu orang pakai musik kita sih bisa dapat monetis juga ya, lumayan ya. Gitu Faisal, ada lagi nggak ya? Ayo dong tentang musik dong, jangan yang lain. Oke. Marisa apa tuh? Jatuh. Na. Oh iya nih, suaranya L nggak RL. Oh iya, harus maklum aja, lagi ada kendala di studio. Sebenarnya pengennya juga sih stereo, tapi udah nggak apa-apa deh. Marisa, nggak apa-apa promosi. Nggak boleh. Kok nggak apa-apa promosi? Biarin nggak usah deh. Boleh nggak nih, bang produser? Oh, mana sih? Cara simple edit suara ya. Hmm. Cara simple edit suara, kalau kalau dari software ini ya, kalau buat edit suara agak susah-susah gampang ya, tapi oke lah kita coba ya. Karena biasanya sih kalau buat vokal tuh enaknya pakai software yang lain gitu. Bisa kita pakai software Cubase gitu, bisa pakai software. Kalau yang free lisensinya tuh kita bisa apa ya?
ya udah kita pakai Cubase misalnya ya, bisa tuh edit suara. Tapi kalau dari software yang FL Studio ini lebih enak sih kita tuh bikin musiknya aja dulu gitu, tapi bisa-bisa aja bikin suara. Ini ada contoh di sini ya. Apa tuh? Tapi ini bukan ngedit doang sih, tapi kayak lebih ke kasih efek kali ya. Tuh. Gitu, Pak. Dari sini ya, misal kita kasih ini, kita kasih efek reverb misalnya, kita cari dulu ya. Nah, di mana? Oh ini dia, ketemu. Kita kasih reverb efeknya. Oke, seolah-olah vokalnya udah kita rekam ya gitu ya. Terus kita kasih reverb ya, tapi kecilin aja gitu. Ya sekitar 7% cukup deh kayaknya, kita kasih reverb gitu. Yang biasa-biasanya kan gitu ya, kita kasih efek echo nih. Echo kita cari dulu. Echo, halo di mana Kak? Oh enggak, di sini Deli namanya. Oke, enggak apa-apa. Deli kita kasih tapi sedikit aja di sini. Biar enggak terlalu kosong vokalnya gitu. Oke. Kita kasih Delinya kecil aja, enggak apa-apa. Terus nanti kita atur nih equalizernya gimana nih? Kita cari dulu dong. Di mana ya? Ah ribet nih bang kalau cari kayak gini. Oke, kita pilih ya, pilih ini ya. Kita pilih equalizer. Di mana kau equalizer? Fruity recorder. Enggak. Enak. Kita pakai. Ini juga bisa sih. Oke, kita pakai ini aja ya. Enggak. Yang lain aja nih. Kita cari lagi ya. Kita cari aja dari sini. Equalizer di mana sih? Kok hilang kamu ya? Ada banyak pilihan ya, tinggal di explore aja nggak apa-apa kok. Oh nggak ada ya. Oke lah, karena ini apa tuh? Softwarenya masih nggak ada tambahan ya, jadi abis diinstal yang ini yang bawaannya deh gitu, nggak kita tambah-tambahin yang lain, kita pakai ini aja deh. Oke, kita mainin equalizernya kayak gitu tadi ya, bisa kita main equalizernya, atau kita mainin aja equalizernya dari sini, dari manual yang ini bisa juga gitu. Nah, kira-kira itu doang sih dasarnya. Nanti tinggal diatur, naikin, turunin. Kalau udah terasa enak, udah cukup. Gitu-gitu aja dulu, nggak apa-apa. Oke. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Ada lagi nggak nih? Hasan. Apa tuh? Mana sih, Mang? Suaranya kecil ya kan, nggak apa-apa kan, suaranya nggak terlalu kedengeran. Oh, iya. Yang mana sih bang? Oh ini. Oh iya. Bang, aplikasi ini khusus bikin musik ya? Kalau nambahin vokalnya bisa nggak? Nambahin vokalnya bisa nih bang. Buat kamu ya, oke, nambahin vokalnya. Kita nambahin vokalnya bisa ya, tapi nggak maksimal ya, karena kurang enak kalau buat rekaman vokal di sini. Kita pilih ini, klik aja ini nggak apa-apa. Terus kita klik audio input. Ini juga bisa, kita klik ini. Nah nanti kan gini kan tampilannya, error nih. Oke, nggak apa-apa, kita klik OK dulu. Terus kita pilih dulu nih sound cardnya apa gitu, apa ya, tapi bisa kok take vokalnya karena alatnya agak kurang support ya. Bisa buat take vokal, tapi kalau buat ngedit
biar lebih enak, janganlah pakai ini, karena kita fokusin aja buat bikin musik digitalnya aja gitu. Semoga menjawab ya. Ada lagi nggak nih, Mam? Ini Kak, kalau mic-nya echo yang lebih tinggi dari treble atau gimana gitu biar suaranya nggak cempreng Oke, micnya dari echo. barista. Micnya echo. Lebih tinggi dari treble Echo, jangan echonya jangan lebih tinggi dari treble, biar suara yang nggak cempreng biar gitu. suaranya nggak cempreng. Oke. Tapi terkadang kalau ngebahas mikrofon, beda merek mikrofon, beda jenis mikrofon, beda lagi hasilnya gitu. Jadi buat diolah di softwarenya itu juga beda juga treatmentnya gitu. Misal kalau Marisa ngerekam pakai mikrofon dynamic misalnya, mikrofon dinamik ya, mikrofon biasa ya, itu lebih gede bassnya. Jadi mau nggak mau dari softwarenya juga malah yang dikecilin bassnya dong dari sini. Nah beda halnya lagi kalau misalnya rekaman pakai mikrofon kondensor misalnya. Kalau mikrofon kondensor ya mirip-mirip kayak gini sih mikrofon. Kelihatan nggak ya mikrofonnya? Ya gitu deh, mirip-mirip kayak gini ya. Atau kayak mikrofon buat studio rekaman. Itu kan suaranya lebih jelas tuh. Dan terkadang suaranya itu lebih kayak treble daripada ngebass. Beda lagi dong treatmentnya buat ngedit di sini gitu Marisa. Ada lagi nggak? Semoga menjawab ya. Ada lagi nggak? Ini dari pas pas bang, gimana cara ubah tone suara kayak robot misalnya. Waduh, ini curang nih. Oke oke, nggak masalah. Ada yang bilang, eh, bang, janganlah suaranya diedit kayak gitu, nggak nyata nyanyinya. Ya lagi-lagi tergantung musiknya kan terkadang. Bisa pakai ini ya. Misal kita masukin dah, ini vokal tadi ya. Kita hapus dulu yang ini tadi. Oke, bentar ya. Na 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 na. Oke, vokal ya. Kita pilih juga dari sini. Ada nggak ya? Kita coba dulu dong. Oke, kita pakai ini. Ini ya, Newton. Oke, Newton udah ada. Nah, dari sini nanti misal kayak ini ya. Bentar ya, tunggu ya. Oke. Anggap ini suaranya ya. Oke, kita mulai misalnya, ini kan udah setiap nadanya kan beda-beda ya. Kita simpel aja dulu, kita geserin aja dulu kalau kira-kira kok di bagian ini terasa fals ya gitu ya. Misal ya, cari nadanya, cari posisinya kira-kira di mana gitu ya yang bikin kita nggak fals ya, bisa juga kayak gitu. Nah, oh my god, misalnya di sini kok kurang enak ya, naikin aja gitu. Bisa kok. Kalau dari sini kita pakai ini tadi ya, Newton ya. Tuh, di sini. Tapi di software lain juga bisa sih, ada banyak sih sebenarnya, kayak ada Celimony, Melodyne, bisa juga mirip-mirip kayak gini juga sih. Nada itu ya diedit-edit gitu. Dosa nggak? Kayaknya nggak juga sih dosa. asal asal vokalnya jangan terlalu gimana gimana gitu, susah ngeditnya. Tapi kalau buat memperbaikinya aja sih nggak apa-apa aku rasa ya. Bisa gitu pakai Celimony, Melodyne juga bisa, pakai auto tune juga bisa pakai itu gitu. Semoga menjawab ya. Ada lagi nggak nih? Ini dari si Hasan lagi bang, request dong bang buat jingle untuk Bina Dharma TV. Oke, request bisa. Nanti kita bikinin deh. Untuk opening YouTube katanya. Oh, untuk opening YouTube ya. Bisa bisa, nanti nanti kita bikin lah ya, di kesempatan yang lain nanti kita bikin dari nol sampai finish, sampai selesai lah gitu. Dari proses produksi,
mixing sampai mastering lah pokoknya, sampai audionya siap buat jingle opening. Nggak apa-apa, nggak masalah. Coba lah nanti bang, kapan ya, kita atur lagi waktunya. Ada lagi nggak nih? Oh, belum ya, oke. Ini studionya bagus ya. Oke, oke. Oke, kita lanjutin lagi lah. Tapi kalau teman-teman nanya buat ini kan buat kita fokusin dulu buat produksi musik ya sebenarnya di sini. Pakai software ini. Tapi kalau teman-teman mau rekaman vokal agak kurang rekomen deh kalau pakai ini. Kalau untuk saya pribadi ya agak kurang rekomen, bisa pakai software yang lain gitu. Tapi ada beberapa orang juga rekaman vokal dari sini juga ada sebenarnya. Kita lanjut ya. Ini sebenarnya project udah ada sih, ini project dari template-nya software ini. Karena project saya nggak ada di sini, sedih sekali. Nanti dah kapan-kapan kita bahas project saya pribadi, jadi lebih aman deh, lebih enak buat dibahas gitu. Nanti kita bahas musik yang lebih santai lagi kayak gitu ya, oke juga. Gitu deh pokoknya. Cukup belum Mam? Udah cukup belum? Oke, belum ya. Oke, kita lanjutin. Misalnya apa lagi ya, kan udah di mixing, musiknya udah dibikin, instrumennya udah ada di sini, pilihannya udah banyak banget. Wah, toolsnya nih udah banyak juga sih toolsnya. Ya, kok nggak bisa geser ya? Bentar deh. Toolsnya ada apa aja ya? Oke. Kita buka ini aja dulu. Mana sih? Ini ya, iya itu, betul. Oke, kita. Bentar ya, ini sebenarnya nggak usah dianuin sih. Contoh, oke. Jadul nih contoh. Oke, contoh. Apa kita bikin proyekan yang lain aja ya, biar lebih gampang ya. Kalau tanya tools, oke lah kalau gitu. Ini kita save dulu aja deh. Kita save aja dulu biar lebih enak ya. New aja deh. Oke, new aja. Ini kan dari bener-bener kosong ya. Mana sih? Oh ya, ini kosong ya. Kosong ya. Kosong, ini kosong. Terus kita bikin apa ya? Kita cari dulu dong instrumennya. Selain dari sini, bisa juga dari sini ya. Oke, ikutin ya. Dari sini kita pilih aja nih apa ya. Misalnya kita pilih piano aja deh. Piano aja dulu. Piano, kita pencet dari ini aja ya. Bisa juga ya, bisa ternyata. Oke. Sampel aja ya, soalnya ya gitu aja deh, sampel aja. Kita coba kita bener-bener coba apa ya. Kita masukin piano deh, kita masukin apa lagi ya, drum deh, drum. Oke, kita masukin drum, tapi kalau masukin drum agak kurang enak nih dari sini. Kita masukinnya mau nggak mau dari sini juga nih. Oke, dari packs ini ya jadi ya. Wah, apa tuh? Oh iya tuh, nongol dia di situ. Itu album saya ya. Itu nggak apa-apa Pak, ditaruh di situ. Oke, nggak apa-apa lah. Oke lah, karena udah ada di sana. Atasin dong, atasin, yang bikin gede. Iya, ini album saya ya, kok kecil ya ini ya, abang-abangnya gimana nih? Ya udah, nanti kita bahas yang itu ya albumnya. Hilang dah dia, nggak ada lagi. Oke lah, nggak apa-apa. Ya nanti keluarin lagi ya. Oke, kita drum nih, kita drum, masukin drum.
Kita pilih kicknya apa nih? Kicknya kick. Om, gedein om suaranya om. Dikit lagi om, gedein om. Oke, terima kasih. Ya kita pilih nih ya, klik kanan, open new channel. Oke, untuk kicknya udah kick ya. Kita pilih sekarang snare ya, snare, kita pilih snare ya. Snare ada banyak nih. Ini aja nggak apa-apa deh, kita buka open new channel. Snare udah, kita pilih lagi hit. Nah ini ya, kayaknya asik nih. Oke, kita pilih deh. Ini juga asik. Ini kita robah 8. Kita robah 8 aja nggak apa-apa. Ini ya, kita robah 8 nggak apa-apa, kita robah 4 nggak apa-apa. Lagi-lagi kembali ke selera. Kita 8 aja coba ya. Oke, udah ada semua nih. Kita coba deh. Gitu aja kali ya. Tapi gimana ya, kan udah kebayang nih pengennya bikin musik apa gitu ya. Kita cari dulu dong temponya. Klik kanan, tap. Nah, kayak gitu aja kali ya. Oke, kita tap ya. Nggak enak tuh kayak gitu. Nah, kayak gitu kayak. Oke. 107 ya temponya, kita coba. Kecil dikit dah, pecah deh. Oke, kita batik aja kayak tadi ya. Ini ya. Enggak ada ini. Oh, dari sini berarti. Dari sini dong. Oke. Oke. Klik control. Iya. Oh, bukan control. Ternyata macet, guys. Oke lah. Kita geser. Nggak bisa juga. Oke, macet. Gitu ya. Kecilin dikit deh, pecah kayaknya. Oke. Kita ngebatik. Oke. Oh gitu ya, coba situ ya. Gak enak, gini aja kan. Kok gitu ya? Oke. Oke. Ya. Info. Oke, siap. Abang produser siap. Ya, sayang sekali waktunya habis, guys. Ternyata. Jadi kita lanjutin lagi ya. Kita prepare lagi biar lebih enak suasananya, biar lebih siap lah gitu. Oke, kita lanjutin minggu depan ya. Apa tadi? Oke.
menurut abang produsernya yang sendirian. Menurut abang produsernya kita lanjutin minggu depan proyeknya. Oke bang, semangat kalau gitu. Oh iya, nyalain keluarin dong bang cover tadi tuh. Ya, Oke, keluarin dong. Closing kan. nah, nah gitu masalahnya, filenya lagi nggak ada aku. Jadi oke lah, eh, buat teman-teman yang penasaran dengan keabsurdan hari ini, teman-teman boleh cari deh, Cahaya Hip Hop. Ada di Spotify, udah ada di YouTube juga ada, di YouTube channel juga ada. Nanti teman-teman bisa dengerin album aku, ada 14 lagu tuh, ada 14 lagu. Teman-teman review aja nggak apa-apa deh. Kalau menurut teman-teman, bang musik ini gak asik, ya nggak apa-apa, DM aja di Instagram aku. Instagram aku ya Cahaya Hip Hop gitu. Jadi biar aku juga, biar kita sama-sama belajar gitu. Jangan lupa ya Cahaya Hip Hop. Itu album perdana saya. Apa lagi mas? Musik. Oke, kita putar musik ya. Kita putar musik ini aja dong. Nggak usah di set, nanti kita dengerin lagi. Bentar ya. Nanti kita prepare lagi deh biar lebih cakep lah, lebih enak. Na 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 na. Oke, kita lanjutin ya. Udah kita closing lah sambil denger musik ini.